Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kajian hadis Arba'in An-Nawawi. Dan Thaib, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan kita akan masuk ke pembahasan hadis yang ke-13 ya. Di hadis yang ke-13 ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yaitu adalah Sayyidina Anas bin Malik. Berbicara tentang tarjamah atau biografi Anas bin Malik, Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat yang mana beliau termasuk kategori sigoru sahabah atau sahabat junior ya. Beliau Anas bin Malik itu dilahirkan pada tahun 612 Masehi ya, di Yasrib atau di Madinah kalau sekarang ya. Dan beliau wafat pada tahun 712 Masehi ya. Jadi kenapa dikategorikan sigoru sahabah? Jadi ketika Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah, ketika itu Sayyidina Anas bin Malik menurut para ulama umurnya itu sekitar 10 tahunan ya. Jadi sekitar 10 tahunan usia Anas bin Malik ketika Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah. Dan kemudian Anas bin Malik ini ternyata menjadi pembantu Rasulullah SAW, membantu kebutuhan Rasulullah SAW selama 10 tahun ya. Jadi 10 tahun Anas bin Malik membantu Rasulullah SAW. Dan Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang paling banyak juga meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Jadi menurut para ulama, riwayat hadis dari Anas bin Malik ini total ada sekitar 2.286 hadis ya. Ada total 2.286 hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ya. Karena Anas bin Malik ini pernah membantu Rasulullah SAW memenuhi kebutuhan Rasulullah SAW selama 10 tahun, maka Anas bin Malik ini ternyata pernah didoakan secara khusus oleh Rasulullah SAW. Jadi ternyata ada beberapa sahabat yang mendapatkan doa khusus dari Rasulullah. Contohnya adalah Sayyidina Ibnu Abbas ya. Sayyidina Ibnu Abbas pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil ya. Dan ternyata Anas bin Malik juga pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya, jadi doa Rasulullah, Allahumma rzuqhu malan, ya Allah berikanlah rizki berupa harta kepadanya, wa waladan dan keturunan atau anak, wa barik lahu dan berkahilah bagi dia. Nah, dan ternyata dengan doa Rasulullah SAW, ternyata Anas bin Malik, doa Rasulullah itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Anas bin Malik nanti akan menjadi salah satu saudagar kaya dari kalangan Ansor ya. Kemudian Anas bin Malik juga ternyata memiliki keturunan yang begitu banyak ya. Jadi total anak dan cucu Anas bin Malik ini totalnya sekitar 100 ya. Jadi keturunan Anas bin Malik baik anak dan cucunya itu total ada 100 orang ya. Kemudian umur Anas bin Malik juga terhitung lama ya, terhitung lama karena Anas bin Malik ternyata menurut para ulama beliau wafat pada usia 100 tahunan ya. Dan ini menunjukkan diijabahnya doa Rasulullah SAW terhadap Sayyidina Anas bin Malik. Tapi akhwatu iman rahimakumullah, kita masuk ke pembahasan hadisnya. Di hadis ke-13 ini disebutkan An Abi Hamzah Anas bin Malik ya. Jadi Abi Hamzah ini adalah kunyah bagi Sayyidina Anas bin Malik. An Abi Hamzah, dari Abi Hamzah yaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ini sabda nabinya atau matan hadisnya adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai dia itu mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia juga mencintai dirinya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi akhwati iman rahimakumullah, mari kita masuk ke syarah atau penjelasan hadis tersebut. Nah, di sini Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Nah, ternyata menurut para ulama, sabda Nabi la yu'minu ahadukum di sini maksudnya adalah fannab yuhuna lil kamal wat tamam. Dalam artian
penafian pada la yu'minu ahadukum ini maksudnya adalah tidak sempurna ya. Jadi maksudnya adalah la yu'minu ahadukum maksudnya tidak sempurna keimanan seseorang ya. Hatta yuhibba li akhi sampai dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsi sebagaimana dia mencintai dirinya ya. Jadi kalau misalkan seseorang dia itu tidak peduli kepada saudaranya, maka keimanannya itu dianggap tidak sempurna menurut hadis ini. Karena ikhwatu iman rahimakumullah, hadis ini mengajarkan kepada kita supaya kita itu memiliki rasa kepedulian terhadap sesama, apalagi sesama muslim ya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an juga dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwasanya tiada lain orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara ya. Jadi kita dengan saudara kita sama muslim, ya, dengan tetangga kita, dengan teman kita yang muslim itu bersaudara ya, dianggap bersaudara dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW juga ketika dulu ya, ketika pada masa jahiliyah, orang Arab itu suka berperang ya, orang Arab itu suka perpecahan ya, perpecahan antar kabilah, antar suku gitu. Kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah berhasil mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor ya, antar kabilah, antar suku dan lain sebagainya ya. Yang awalnya suka berperang, awalnya suka perpecahan, itu menjadi saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala di bawah ukhuwah Islamiyah. Ini sekali lagi menunjukkan akan keberhasilan dakwah Rasulullah SAW dalam mempersaudarakan kaum muslimin. Ikhwatu iman rahimakumullah, hadis ini juga senada atau sejalan dengan hadis Nabi yang lain, yang mana Nabi pernah bersabda di dalam hadis yang lain. Rasulullah bersabda, masalul mu'minin kal jasadil wahid ya. Perumpamaan orang-orang yang beriman itu kal jasadil wahid, seperti satu jasad ya. Jadi perumpamaan, jadi Rasulullah SAW itu pernah membuat perumpamaan orang-orang yang beriman itu seperti satu jasad ya. Idza ishtaka minhu udwun, apabila salah satu anggota dari jasad tersebut itu merasakan sakit, misalkan kita mempunyai jasad, kemudian salah satu anggota badan kita itu merasakan sakit, tuda'ilahu sa'irul jasadi bisahar wal humma. Niscaya meskipun yang sakit itu satu anggota badan, maka anggota badan yang lainnya juga merasakan sakit ya. Sama seperti kita misalkan ketika kita lagi sakit gigi, mungkin ya khotimah rahimakumullah ya, ketika kita sakit gigi, yang sakit itu gigi ya. Tapi ternyata sakit gigi ini bisa mengganggu, bisa membuat anggota badan yang lain juga menggigil, merasakan sakit seperti itu. Nah, itu adalah gambaran kaum muslimin ya, kaum mukminin. Ya, jadi kaum mukminin itu bersaudara ya, bersaudara. Dan perumpamaan kaum mukminin itu adalah ketika salah satunya itu merasakan sakit, maka kaum mukminin juga harus peduli terhadap rasa sakit yang dialami oleh saudaranya tersebut ya. Sebagaimana hadis Nabi, masalul mu'minin kal jasadil wahid, sesungguhnya perumpamaan orang-orang beriman itu seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu udwun, apabila salah satu anggota dari jasadnya tersebut tuh merasakan sakit, mengeluh, merasa sakit gitu kan, tuda'ilahu sa'irul jasad bisahar wal huma. Niscaya anggota badan yang lainnya itu juga akan merasakan sakit, akan merasakan demam seperti itu. Dan ikhwatu iman rahimakumullah, lalu apa faidah atau manfaat atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ke-13 ini, yaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama, menurut para ulama itu adalah taqwiyatur rawabit bainal mu'minin. Yang pertama adalah taqwiyatur rawabit bainal mu'minin, sebagai bentuk penguatan atau menguatkan rawabit. Rawabit itu artinya ikatan ya, ikatan persaudaraan di antara kaum mukminin atau orang-orang yang beriman. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita supaya kita menguatkan ya, hadis ini menguatkan kepada kita untuk lebih perhatian lagi terhadap sosial seperti itu mungkin ya, untuk menguatkan ikatan persaudaraan di antara kaum muslimin. Kemudian yang kedua, inna min khisalil iman an yuhibbal insanu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi pelajaran yang kedua adalah sesungguhnya dari bagian dari keimanan adalah an yuhibbal insanu, seorang manusia atau seorang muslim itu mencintai saudaranya itu ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai dirinya. Jadi ketika kita punya saudara muslim, maka kita harus mencintai dia ya sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, qala Ibnu Hajar. Nah, Imam Ibnu Hajar beliau pernah mengatakan dalam kitab Fathul Bari, yang mana kitab Fathul Bari ini adalah kitab syarah atau penjelasan bagi kitab Sahih Bukhari.
Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya faidah hadis ini al-hathu 'ala tawadhu, ya, mengajarkan kepada ketawaduan, mengajarkan kaum muslimin tentang ketawaduan, ya. Taib ikhwatu iman rahimakumullah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari hadis tersebut, dan mudah-mudahan juga hadis ini bisa menguatkan hubungan kita antar sesama kaum mukminin, ya. Kita lebih peduli lagi terhadap saudara-saudara kita sama muslim. Karena di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya ketika seseorang itu membantu kesusahan ketika seorang mukmin, seorang muslim itu membantu kesusahan saudaranya ketika di dunia, maka insya Allah ketika di akhirat nanti orang mukmin yang membantu tersebut itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di hari kiamat nanti. Tapi ikhwatiman rahimakumullah, cukupkan sampai di sini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.